ini mengumpulkan relawan, kan ada dua nih nama yang diusulkan nanti dalam musrah, kan ada nama Pak Ganjar dan juga nama Pak Prabowo. Mungkin nggak pertanyaannya nanti pada saat mengerucutkan satu nama, namanya justru adalah nama Prabowo Subianto. Kalau bicara tentang Gibran, tentu wajah politiknya adalah wajah politik PDIP. Ideologi politiknya adalah ideologi politik merah ya. Jadi Gibran kalau bicara saat ini misalnya terkesan normatif, saya kira wajar karena belum diputuskan soal kira-kira siapa kandidat capres yang nantinya akan diputuskan ya. Tapi kalau kita membaca rata-rata secara umum, tidak mungkin Gibran itu dengan para relawannya mendukung kandidat lain di luar PDIP, kecuali mendukung kandidat yang jelas-jelas berkoalisi dengan PDIP. Misalnya PDIP berkoalisi dengan Gerindra, ada pasangan capres dan cawapres yang diusung bersama, maka akan ada dua nama yang akan diusung nantinya. Jadi bagi saya rumit dan agak sulit membayangkan Gibran itu mengusung nama lain di luar nama kader-kader PDIP. Jadi memang PDIP itu adalah partai politik yang memang faksun politiknya tegak lurus ke atas. Begitupun dengan Gerindra, begitupun dengan partai politik yang lain. Tak ada ceritanya kader anggota partai di dalamnya itu mendukung kolam politik yang lain. Itu menyalahi hitoh politik yang saya kira pasti akan menimbulkan kegaduhan. Kalau saat ini tentu Gibran sedang umbang kanan dan umbang kiri, tidak menjawab secara definitif soal kemana arah politik para relawannya. Tapi bagi saya Gibran pastinya akan seiman, akan sekufu politik dengan Bang Aryo Bimo ini. Nah, kecuali nanti Bang Andre ini berkoalisi dengan Bang Bimo, pasti akan ada muncul dua nama yang akan diusung. Saya kira di situ poinnya, Andre. Kalau sekarang tentu menjaga komunikasi politik, kalau saat ini tentu menjaga perasaan politik dengan tokoh yang saat ini begitu dekat dengan Jokowi. Karena kita tidak bisa menata. Jokowi pun juga intent, juga aktif melakukan pertemuan dan komunikasi politik dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi karena pendaftaran ke 5 bulan, nanti di bulan Oktober, itu belum saat ini diumumkan oleh Gibran soal satu nama yang nantinya akan diusung secara definitif. Oke, begitu Mas, dilihatnya apakah mungkin nih saat ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah ingin menarik Gerindra bergabung sama PDIP? Yang jelas, sekali lagi, seperti yang disampaikan Mas Bimo, bahwa sikap Gerindra itu jelas, bahwa kami mengusung Pak Prabowo menjadi presiden tahun ini. Ya. Dan sekali lagi, Pak Prabowo selalu mempunyai pemikiran dan konsep bahwa membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat. Jadi intinya Pak Prabowo siap bersama karena Bapak Prabowo itu tidak punya masalah atau dengan tokoh maupun partai apapun. Dengan Bu Mega, Pak Prabowo ketika ada adik, dengan Palo kakak dan adik, lalu juga. Oke, Bima bilang ya kalau sebenarnya menanti dingin Pak Prabowo juga Pak. Nah kalau gitu siapa kalah nih di sini kalau misalnya satu? Akan dirumuskan oleh otoritas Putri uang Ganjar Pranowo itu siapa persis bahwa apa yang nanti masuk Kaisar kasih antara yang Menhan adalah punya yaitu berdua bukan di ini ada kuat yang mempengaruhi ini kecenderungan lebih bijak. Tapi saya yakin bahwa sikap politik Gibran atau Mas Wali Kota kalau saya manggil adalah sikap sebagai kader partai yang saat ini tegak lurus dengan PDI Perjuangan nantinya. Saya kira itu. Mengenai pernyataan saya kira cukup bijak, ya. Cukup bijak karena dia tahu persis bagaimana kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan juga kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Oke, Mas Adi benarkah hanya cuma sekedar cenderung. Tapi kalau sikap saya cenderung
akan tegak lurus. Oke, kalau gitu Mas Adi, apakah ini merupakan hanya sekedar sikap yang mendinginkan suasana politik saja, mendukung Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar? Bagi saya tidak di situ ya. Ada aroma yang kemudian bisa dicium oleh publik dari jauh. Masih ada kecenderungan politik yang bisa dibaca dari sikap politik Jokowi yang sampai saat ini tentu sedang mencari jalan keluar. Bagaimana cara menyatukan kekuatan politik PDIP dengan Gerindra. Karena kalau kita melihat angka-angka statistik, ini bukan hanya soal alasan historis, di mana ada hubungan antara kedua partai ini kuat, antara ketua umum juga kuat. Tapi yang paling penting secara statistik, kalau PDIP dan Gerindra bersatu, apapun komposisi pasangan capres dan cawapresnya, saya kira merem saja itu gampang untuk memenangkan pertarungan politik. Menggabungkan dua nama besar dengan elektabilitas yang tinggi, Audrey, siapapun nantinya yang akan dilawan, itu relatifly akan gampang untuk dikalahkan. Karenanya, bagi saya Jokowi sebagai orang yang saat ini menaruh perhatian betul bahwa suksesor di 2024 adalah orang yang bisa melanjutkan semua legasinya, maka Jokowi ingin memastikan kandidat capres dan yang cawapres yang akan diusung adalah mereka yang bisa memastikan memenangkan pertarungan secara mudah. Bagaimana caranya? Salah satu solusinya adalah mengawinkan calon presiden yang dimiliki oleh mengawinkan dengan calon presiden yang kalau mengawinkan kita tidak tahu nanti siapa yang akan mengalah ya menjadi cawapresnya. Terima kasih Mas Adi, Pak Bima dan juga Bang Andre, sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah ini, saudara, kami punya informasi lainnya dari Bupati Pangandaran yang memastikan akan mengusut tuntas kasus buruh lapor pungli dengan membentuk tim khusus.